Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami bangsa Indonesia yang kaya, yang subur, yang beraneka ragam, yang sungguh-sungguh dikaruniai rahmat berlimpah, dengan manusia-manusia yang berkarakter, yang berkorban untuk kebaikan bangsa. Bantu kami ya Bapa, supaya kami dapat semakin menyelami, mengerti dan memahami, dan bersyukur mengembangkan yang terbaik bagi bangsa kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita bersyukur pertama-tama atas bangsa Indonesia ini, atas Pancasila. Kita boleh beragama, memeluk kepercayaan, keyakinan masing-masing berbeda. Meski di beberapa tempat masih ada kesulitan, tapi umumnya baik. Kemanusiaan yang adil dan beradab, semua dihargai, dihormati sebagai manusia. Persatuan Indonesia dari seluruh 17.000 pulau-pulau dengan segala bahasa yang beraneka ragam, seribuan jenis bahasa, suku, ya, dan itu semua kemanusiaan, harga kemanusiaan betapa tingginya. Persatuan Indonesia, kita diciptakan seluruhnya dengan persatuan seluruh. Berpikir tentang Indonesia, berpikir tentang bukan suku, adat, agama masing-masing, tetapi luar biasa. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, para pemimpin bangsa negara yang berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kita juga berkeadilan sosial dengan mengusahakan supaya orang tidak miskin, tidak mempunyai makanan yang tetap mempunyai makanan yang cukup, yang bergizi, yang semua itu. Jadi secara teori itu semua sedang diperjuangkan. Kita masih 80 tahun sebetulnya, masih relatif masih murah. Masih muda, masih muda, tetapi kita tahu bahwa kita terus berjuang untuk itu. Demokrasi, kebaikan, kesejahteraan, kesejahteraan umum itu juga sesuatu yang masih harus diperjuangkan oleh semua orang. Nah, dari semua yang bisa kita lakukan itu, ada baiknya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan yang besar, yang kecil-kecil. Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Maka saya kira yang paling kecil adalah faktor keluarga. Ya. Keluarga sekarang sedang mengalami kesulitan luar biasa, parenting kita sebutkan. Tantangan anak, tantangan orang tua, ya, untuk mendidik anak berkarakter, berkompetensi, ya. Dan memberi orang tua yang keluarga yang memberikan inspirasi, kerukunan, ketentraman di dalam keluarga, sehingga anak itu memiliki, kita mempunyai pandangan yang luas terhadap bangsa ini. Jadi coba Anda perhatikan tokoh-tokoh bangsa kita, Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Syahrir, Bung Hatta, dan banyak lagi yang berpendidikan, yang cerdas, ya, yang menciptakan Pancasila, yang menciptakan pembukaan Undang Dasar 45. Itu semua karena kebijaksanaan, karena kecerdasan, karena mau belajar, karena mau berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Nah, karena itulah di saat yang sekarang ini saya hanya membuat pesan kepada ibu-ibu terutama. Didiklah anak-anak kita menjadi pribadi yang berkarakter dan berkompetensi dengan cara Anda masing-masing. Anda mempunyai hati, Anda mempunyai, karena akhirnya kembali kepada keluarga, akhirnya kembali kepada peran Bapak dan Ibu. Tentu penting Bapak, ya, karena itu memberikan kekuatan kepada anak untuk tetap bertahan. Tetapi Ibu memberikan nilai-nilai kepada anak kita. Karena itulah baiklah kita sebagai ibu, sebagai bapak bekerja untuk kebaikan anak-anak kita. Apapun juga. Dan memberikan inspirasi kepada anak untuk pergi ke luar negeri, untuk pergi melanglang buana kemana-mana, menciptakan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Semoga kita semua dimajukan untuk terus memiliki inspirasi. Ya, sekecil apapun inspirasi itu yang bisa kita lakukan di keluarga kita, di lingkungan, di masyarakat, di paroki, di gereja, lakukan yang terbaik sekecil apapun. Ya, itu yang bisa kita lakukan kepada Anda. Semoga Anda semua bangsa Indonesia diberkati. Kami tadi merayakan Ekaristi untuk bangsa kita, terutama para pemimpin kita, tidak rakus, tidak serakah, tetapi sungguh-sungguh bekerja kebaikan orang lain. Berkat Tuhan atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.